Jadi langsung saya persilahkan nih. Langsung aja. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, oke, kita mulai ya. Kita hari ini punya tema adalah sikap kerja yang baik, ya. Saya coba tampilkan share screen saya, apakah ini jalan apa enggak ya? Oke. Ya, kelihatan ya? Bagus ya? Oke. Ya, jadi ayat yang diberikan dari Suripola adalah Kolose 3 ayat 22 sampai 23. Dan kita tahu sikap kerja yang benar itu sangat penting ya, terutama bagi anak-anak Tuhan yang sedang bekerja. Kita lihat dunia kerja sekarang, semua anak-anak Tuhan dipanggil untuk berkarya. Okay? Dan ketika berkarya, maka pastinya kita harus berkarya dengan caranya Tuhan, supaya Tuhan juga menyertai dalam karya-karya kita. Makanya di dalam Kolose 3 itu ditulisnya bahwa kita harus mentaati Tuhan kita dalam segala hal. Artinya tidak ada pengecualian, dan di dalam ketaatan itu seperti kita taat pada Tuhan. Hal ini ketika dilakukan, maka Tuhan akan menyertai dan akan membalas perbuatan kita itu. Itu ditulis di Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Nah, ini juga isinya sama dengan Kolose 3, bahkan lebih lengkap karena ada janji di situ. Ya, saya bacakan ya. Efesus 6 5 sampai 8. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, sama seperti kamu taat pada Kristus. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang melayani Tuhan dan bukan manusia. Nah, ayat 8, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia tak berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi ketika kita bekerja dengan seperti bekerja pada Tuhan, siapapun perusahaannya, siapapun bosnya, siapapun rekan kerjanya, baik enggak baik, janji Tuhan kalau kita berespon bekerja dengan benar, maka Tuhan akan memberikan balasannya. Jadi kita nggak perlu berharap balasan hanya dari perusahaan. Perusahaan nggak balas pun nggak masalah. Kalau kita sudah kontrak kerja, kita sudah bilang saya bersedia bekerja dengan baik, apapun masalah di tempat kerja, bekerjalah dengan benar. Nah, setiap orang itu dalam hidupnya selalu punya namanya visi Tuhan. Okay? Dan Tuhan selalu memberikan visi rancangan yang disebut rancangan damai sejahtera dan masa depan yang cerah. Ini sudah ditulis Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 11 itu tulisnya, sebab aku mengetahui rencana-rencana yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Nah, visi ini juga diulang lagi di Roma 8:28. Nah, di situ dibilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, berarti Allah bekerja dalam segala hal, termasuk ketika kita bekerja dalam perusahaan yang tidak baik, dalam perusahaan yang mungkin bosnya kejam bahkan gitu ya. Tapi visi Tuhan pada setiap anak manusia yang percaya padanya, itu adalah pasti akan mendapatkan hari masa depan yang baik, damai sejahtera. Nah, kapan visi Tuhan ini bekerja pada setiap anak Tuhan? Ketika bekerja, ketika kita diberikan identitas sebagai anak-anak Allah atau anak-anak raja. Kan Tuhan Yesus kita adalah Raja semesta alam. Kita adalah anaknya, maka kita anak raja. Identitas ini diberikan
Berdasarkan Yohanes 1, 12 ayat 13 ada ketika kita percaya. Nah, kita diperanakan bukan dari darah daging. Sorry. Saya masih agak batuk dikit ya. Nah, jadi bukan diperanakan dari darah daging, tetapi diperanakan karena keinginan Allah. Jadi bukan karena keturunan, tetapi karena Allah yang memberikan identitasnya pada kita. Nah, lalu kita lihat ketika diberikan identitas, identitas ini tidak bisa digantikan oleh siapapun kecuali kita sendiri menolaknya, gitu ya. Bahkan orang yang merancangkan kejahatan pada kita nggak bisa menggeser rancangan Tuhan pada kita. Misalnya kita kerja di perusahaan yang jelek pun gitu ya, bosnya jahat, rekan kerja jahat, atasan kita jahat, supervisor kita jahat, nggak akan bisa menggagalkan rancangan Tuhan. Nggak bisa juga menggantikan identitas kita. Kalau ada orang setiap hari bilang, kamu bodoh, kamu lemah, kamu nggak bisa digantikan hanya dengan omongan. Karena sudah diberikan identitas, visi yang benar dari Tuhan ketika kita percaya. Makanya di Kejadian 50-20 dibilang, walaupun orang lain mereka-rekakan yang jahat pada kita, tapi Allah mereka-rekakannya untuk jadi kebaikan. Ini sama dengan Roma 8:28 tadi ya. Satu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan dalam hal yang jelek sekalipun. Ya kan? Bahwa ini Kejadian 50-20 ini adalah ucapan Yusuf ketika saudara-saudaranya merancang yang jelek pada dia. Nah, tapi Tuhan bisa mengubahnya jadi satu rancangan yang luar biasa. Yang penting adalah bagaimana berespon. Berespon untuk tetap bisa berada dalam visi Tuhan. Ketika kita tahu punya visi, setiap dari kita, setiap yang bekerja di sini di PD Suri Pola ini, semua punya visi Tuhan. Oke? Dalam visi ini yang penting responnya bagaimana supaya tetap dalam visi itu, nggak boleh salah respon. Oke? Nah, kita lihat bagaimana berespon ya supaya bisa tetap hidup dalam visi Tuhan. Saya akan nanti bawakan di dalamnya cerita tentang Yusuf. Oke? Yusuf di awal cerita dia itu dia punya visi dulu dikasih tahu. Nah, visinya apa? Ada di Kejadian 37. Oke, ayat 6 sampai 9. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa visi Tuhan kasih tahu. Di ayat 7-nya dia bilang bahwa tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu, maksudnya saudara-saudaranya, mengelilingi dan sujud menyembah pada berkasku. Lalu ayat 9 dia bilang, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembahku. Ini luar biasa visi yang diberikan oleh Tuhan pada dia, gitu ya. Bahkan saudara-saudaranya, bahkan orang tuanya, bahkan bintang-bintang yang lain, artinya raja-raja yang lain pun akan datang menyembah dia. Ini visi yang diberikan pada Yusuf lewat mimpinya. Dan dia percaya pada visi yang sudah ditetapkan Tuhan padanya. Bahwa ini nggak mungkin berubah, dan ini pasti bisa dicapai. Walaupun saat itu dia masih anak. Dia belum sampai pada visi, tapi dia percaya. Nah, makanya berespon tuh harus benar ya. Selalu percaya. Dan kita lihat respon pertama yang dilakukan Yusuf ketika sudah tahu visinya Tuhan. Ini berlaku bagi kita semua. Setiap kita sudah diberikan visi oleh Tuhan. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah selalu melakukan yang benar. Dalam kondisi apapun yang kita alami. Karena kita tahu ke depan nanti ada visinya Tuhan menunggu. Jadi kita nggak boleh salah berespon. Okay? Kita lihat ketika dia sudah punya visi, Yusuf selalu hidup benar. Okay? Di Kejadian 37 ayat 2 bahkan dia selalu melaporkan yang tidak benar pada bapaknya. Karena mereka semua kerja buat bapaknya, Yakub. Ya. Sorry. Jadi kalau kita lagi bekerja, ketika kita bekerja, maka kita wajib bekerja dengan benar. Ada yang nggak benar dalam perusahaan, misalnya kita wajib kasih tahu bos kita, apalagi yang merugikan perusahaan, gitu ya. Nah, makanya Yusuf melakukan hal yang sama. Itu membuat dia sangat dikasihi bosnya, dikasihi bapaknya Yakub ya. Tetapi saudara-saudaranya membenci dia. Nah,
Ini satu konsekuensi ketika kita melakukan yang benar, bersikap benar, kita selalu tidak disukai sama yang tidak benar. Ini sesuatu yang wajar gitu ya. Nah, jadi jangan peduli, kita tetap melakukan yang benar walaupun orang tidak suka gitu ya. Nah, tapi ketika orang selalu melakukan kebenaran gitu ya, ada janji Tuhan, yaitu dia akan hidup dalam penyertaan Tuhan. Sama seperti Yusuf. Yusuf selalu mendapatkan penyertaan Tuhan karena dia selalu melakukan yang benar. Kita bisa lihat di Kejadian 39 ayat 2. Di situ ditulisnya, tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Dia walaupun udah dijual ke orang Mesir, berarti dia jadi budak gitu ya, terhadap tuannya, dia selalu melakukan yang benar. Sehingga Tuhan menyertai dia selalu. Nah, kita seperti Yusuf, walaupun di lingkungan kerja yang tidak baik pun, kita akan mendapatkan penyertaan Tuhan dalam ketidakbaikan lingkungan itu. Dan Tuhan bisa nanti dalam penyertaannya, kita akan mendapatkan upah-upah orang benar. Karena orang yang benar, orang yang disertai Tuhan, pasti mendapatkan upah orang benar. Mazmur 5:12. Sebab Engkau yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Nah, orang benar pasti akan dipagari, pasti akan diberkati. Apapun kondisinya, apapun nanti masalah dalam pekerjaannya, hidupnya, ada penyertaan Tuhan. Ini berkat yang paling besar yang harus kita cari. Jadi jangan cuma bilang, saya mau berkatnya uangnya doang. Itu cuma sebagian kecil doang dari penyertaan Tuhan. Kalau kita dapat penyertaan Tuhan, Tuhan hadir. Di mana Tuhan hadir? Berkat hadir, perlindungan hadir, malaikat hadir. Kenapa? Karena RI satunya di situ. Nah, gitu ya, di mana ada presiden, di situ selalu ada berkat, ada perlindungan, ada bodyguard, ada semua ada di situ. Nah, gitu ya. Makanya cari berkat utama, yaitu penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan hanya datang pada orang yang selalu bersikap benar. Okay? Nah, kita lihat bagaimana sikap-sikap orang benar itu. Orang benar itu selalu menjadi teladan dalam hal perkataan, perilaku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Okay? Ini ada di 1 Timotius 4 ayat 12b. Nah, dalam perkataan misalnya kalau kita dalam bidang pekerjaan, perkataan kita harus bisa dipercaya oleh Tuhan kita. Nah, di Matius 5:37 mengatakan jika ya katakan ya, tidak katakan tidak, jangan ada abu-abu. Ya, kalau kita ngomong sama bos, kita bilang saya kerjakan, langsung kerjakan. Iya Pak, ini benar, ya pasti benar. Nah, gitu ya, jangan sampai apa yang dikatakan dengan apa yang terjadi berbeda. Itu namanya munafik, itu namanya sama dengan menipu, gitu ya. Nah, dalam perilaku juga harus jujur. Dalam menjaga kekayaannya perusahaan, kekayaannya bos, karena kita kerja buat Tuhan kita. Siapapun Tuhan kita, mau jahat maupun yang tidak baik gitu ya. Tetap kita harus bekerja pada bos. Karena bos kita itu adalah istilahnya Tuhan juga bekerja lewat pimpinan kita. Walaupun yang tidak benar gitu ya. Kita lihat juga bagaimana Alkitab mengatakan bahwa di 1 Petrus 2:18, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan pada Tuhanmu, bukan saja pada yang baik dan peramah, tetapi juga pada yang bengis. Nah, gitu ya. Jadi Tuhan bilang, kita harus tetap bersikap yang benar, siapapun bosnya kita, mau baik maupun nggak baik gitu ya. Harus selalu melakukan yang benar. Dan melakukan yang benar, kita akan mendapatkan penyertaan Tuhan. Lalu dalam hal apa lagi tadi perilaku, misalnya kalau ada yang nggak benar, misalnya perilaku kita jangan korupsi waktu, misalnya ya, apalagi korupsi uang. Ya. Nah, kalau kita jujur, kita bisa dipercaya. Dalam Alkitab di Lukas 16 ayat 11 mengingatkan, jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon, yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan padamu harta yang sesungguhnya? Tuhan selalu kasih ujian, menguji perilaku kita nantinya. Untuk apakah kita nanti bisa mencapai nggak visi Tuhan di akhir itu? Tergantung kita berespon. Kalau kita berespon dengan perilaku yang jujur, bisa dipercaya untuk hal kecil. Dalam Alkitab, mamon tuh hal kecil. Nah, gitu ya.
harta, uang, itu cuma hal kecil. Hal besar ada yang lebih besar daripada itu. Khususnya penyertaan Tuhan. Kalau penyertaan Tuhan melebihi semua harta, ya. Nah, makanya kita harus bisa dalam berperilaku baik. Nah, lalu dalam hal kasih, misalnya, kita juga dalam pekerjaan nggak boleh pura-pura. Kita mengasihi pekerjaan kita nggak boleh pura-pura. Kalau ada bos, kita kerjanya rajin banget. Bos nggak ada, tidur-tiduran, pulang cepat, ya. Nah, ini hal-hal yang nggak baik. Makanya Roma 12 ayat 9 mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Nah, makanya kita mengasihi teman-teman pekerjaan kita, sepelayanan kita, sekantor kita juga jangan pura-pura. Jangan hanya kita baik sama yang baik sama kita. Kalau yang nggak baik sama kita, kita nggak baik. Kita bukan mengasihi yang sama dengan kita, tetapi kita diwajibkan mengasihi sesama. Artinya orang lain, pokoknya semua orang. Nggak ada tebang pilih gitu ya. Sama aja. Orang jahat sama kita, kita baik, tetap baik. Respon yang benar ya. Nah, lalu dalam hal setia dan kesucian, ini juga sama. Dalam kesetiaan, misalnya dalam rahasia perusahaan, berapa banyak kadang orang kerja nggak setia, suka bocorin rahasia perusahaan bahkan ke perusahaan lawan. Ya kan, disuap misalnya, lu kasih bocoran dah, customernya siapa sih? Suppliernya di mana sih? Ya kan, harga-harga dapatnya berapa sih? Itu nggak boleh. Itu kerahasiaan perusahaan. Kita harus jaga dalam kesetiaan. Karena kesetia itu adalah salah satu buah roh dari anak-anak Tuhan. Oke, di Galatia 5 ayat 22 di situ ada buah roh yang disebut dengan kesetiaan. Oke. Nah, jadi kalau kita tidak berbuah berarti kita bukan anak Tuhan. Dan Allah yang sudah menetapkan visi kita, yang tadi visi damai sejahtera, visi masa depan yang cerah tadi, itu adalah Allah yang setia. Bukan Allah yang tidak setia. Makanya kita kalau sudah jadi anaknya, kita wajib jadi anak yang setia. Karena Allah yang memanggil kita adalah Allah yang setia. 1 Korintus 1 ayat 9. Situ bilang Allah yang memanggil kamu pada persekutuan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Nah, makanya keteladanan ini sangat penting ya untuk mendapatkan penyertaan Tuhan. Karena kalau kita sudah misalnya berkata baik, perilaku baik, mengasihi dengan baik, tidak pura-pura, terus setia, terus menjaga kesucian kita selalu benar hidupnya, ya, menjaga misalnya lingkungan kantor yang bersih, jangan suka ngotorin gitu ya, perkataan juga baik gitu, kita pasti mendapatkan yang namanya hikmat dan kebijaksanaan. Ini didapatkan oleh siapa? Oleh si Yusuf ya di kitab Kejadian 41 38 sampai 39. Nah, ini karena kita harus setia. Kalau setia pasti dapat itu. Nah, di dalam Kejadian 41 ditulisnya gini. Lalu berkatalah Firaun pada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Orang yang penuh roh Allah. Kata Firaun pada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua padamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Karena dia punya keteladanan hidup, mau hidup dalam visi Tuhan, dia selalu bertindak benar. Yang perkataan, perilaku, kasih, setia, suci, maka dia mendapatkan penyertaan Tuhan yang mendatangkan hikmat dan kebijaksanaan. Dalam bekerja kita perlu dua-dua ini, hikmat dan kebijaksanaan ini, supaya kita bisa tampil beda. Ya, sama seperti Daniel misalnya. Walaupun dia bekerja di 3 raja yang semuanya nggak percaya sama Tuhan, tetapi dia tampil beda. Dia Sadrak, Mesak, Abednego selalu jadi orang-orang pilihan. Padahal beda Tuhannya. Nah, gitu. Tetapi karena mereka berespon dengan benar, termasuk Yusuf. Makanya kalau kita setia ya, ini di Lukas 12 pun, ayat 42-43, itu Tuhan bilang, siapakah pengurus rumah yang setia, bijaksana akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hamba. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya datang. Nah, itu orang-orang yang setia ya, orang-orang yang selalu bekerja baik. Nah, itu orang yang akan dipercayakan nanti mengelola yang lebih banyak. Kalau mungkin sekarang jabatan kita rendah misalnya, tapi kalau kita bisa dipercaya di semua ini, maka kita akan naik level. Nah, gitu ya.
kejarlah naik level itu ya. Nah, lalu kita lihat di set berikutnya adalah hal yang kedua yang kita buat ketika kita mau hidup dalam visi Tuhan ya, tadi selalu bersikap benar. Dan yang kedua, ini adalah sadar bahwa di dalam menjalani hidup visi Tuhan itu akan ada penderitaan yang menjadi proses wajib yang harus kita lalui. Nah, penderitaan ini bisa datang dari dua, bisa dari iblis, karena di 1 Petrus 5 ayat 8-9 dibilang iblis itu seperti singa mengaum-ngaum mencari orang telannya. Nah, ini berarti dia akan selalu mengintai kita dan dia akan memberikan pencobaan. Nah, gitu ya. Dan yang kedua adalah penderitaan karena ingin menyalibkan kedagingan kita. Di Galatia 5 ayat 24 bahwa barang siapa menjadi milik Kristus harus menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, dan kita juga harus pikul salib dan sangkal diri, itu juga menderita. Matius 16:24. Yesus bilang setiap orang mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku. Dalam bekerja akan selalu ada godaan untuk kita tidak bekerja dengan baik. Itu datangnya dari setan. Oke? Terus, tapi juga ada satu adalah dorongan hawa nafsu kita. Nah, itu juga bisa membuat kita nggak benar. Nah, ini kalau kita mau mengalahkan dua ini, itu ada ketidaknyamanan, ada penderitaan. Nah, karena menyalibkan kedagingan nggak enak. Ya, mau pikul salib sangkal diri nggak enak. Kita pengennya nyaman, bekerja santai, itu daging. Tetapi kita diwajibkan untuk tidak boleh, harus bekerja rajin. Nah, gitu ya. Dikasih kerjaan misalnya tugas kita A doang misalnya. Lihat ada orang lain lagi susah, tapi kita lagi santai di pekerjaan A, bantulah yang di pekerjaan B. Kita bantu orang, kita nambah pengetahuan loh. Jangan berpikir kalau kita hanya kerjaan kita, kerjaan orang kita nggak mau tahu. Enggak, kita banyak tahu, kita baru bisa jadi manajer, kan gitu. Nah, kalau kita bantu-bantu orang lain, divisi lain yang bukan tugas kita, tapi karena kita bantuin, kita jadi tahu. Kita banyak tahu, Tuhan tahu bahwa kita punya kapasitas. Dan kita bisa diangkat lebih. Makanya kita lihat prosesnya Yusuf. Yusuf itu proses penderitaannya apa? Ketika dia mau tetap hidup dalam visinya Tuhan. Dia dijual sama saudara-saudaranya. Kita bisa baca itu di Kejadian 37. Oke. Nah, 37-28 kita masukin ke sumur, dijual ke saudagar di Midian. Nah, itu tukang jual beli budak gitu ya. Nah, dijual. Terus kemudian dia digoda. Nah, ini godaan nih datang nih ya kan. Makanya saya bilang penderitaan datang dari dua ya, ada godaan dari iblis, ada dari kedagingan. Nah, ini godaan nih pasti dari iblis karena ingin supaya dia berzina dengan istri Potifar, tuannya gitu ya. Kejadian 39 ayat 7. Nah, di mana godaan itu istrinya bilang, "Marilah tidur dengan aku." Nah, karena Yusuf ini orangnya ganteng gitu ya. Terus difitnah lagi karena menolak, nggak mau tidur sama istrinya itu, dia difitnah. Di kitab Kejadian 39 ayat 17-18. Nah, karena difitnah itu akhirnya dia dipenjarakan. Nah, dipenjarakan di ayat 20 bahwa dia dipenjara hanya karena untuk sesuatu yang tidak dia lakukan. Lihat ya proses-proses yang harus dia lewati gitu ya. Waduh, kalau saya pikir kalau saya seperti itu, wah bisa nggak ya tetap berperilaku benar seperti dia. Nah, kita boro-boro lah di penjara, di fitnah, digoda, dijual, dikhianati gitu ya. Belum ngalamin kayak gitulah gitu ya tempat kerja kita ya. Udah ngeluh gitu ya. Bagaimana dengan Yusuf? Ya kan? Bahkan dia sampai dilupakan. Dia udah bantu orang di dalam penjara itu tafsir mimpi dan teman itu ternyata benar mimpinya. Ya, dia tadinya adalah tukang kasih jamuan gitu ya. Memberikan kepala juru minuman lah gitu ya. Nah, ternyata dia di penjara, tapi kata Yusuf nanti kamu akan diangkat kembali pekerjaanmu. Ternyata benar. Tapi pesannya Yusuf ketika dia bilang, oh kamu sudah terjadi itu, jangan lupa aku ya. Ternyata dilupakan. Nah, gitu ya. Nah, tetapi Yusuf nggak sakit hati, ya kan? Yusuf tetap tahu visinya dia. Nah, makanya kita lihat bagaimana ketika dia sudah tahu visi dia, walaupun ada penderitaan, tetapi dia tetap melakukan hal yang ketiga, yaitu bertanggung jawab. Di Kejadian 39 ayat 22-23, nah dia dipercaya oleh kepala penjara, walaupun posisi nggak enak, itu hasil fitnahan, segala macam, tapi dia tetap bertanggung jawab. Dia mengurus semua pekerjaan yang harusnya diurus oleh kepala penjara. Bayangin, dia napi, bukan tugas napi ngerjain
tugas-tugas mengurus napi kan ya gitu ya. Tapi dia dipercaya karena dia baik melakukan segala sesuatu. Walaupun posisinya napi, dia melakukan tugasnya kepala penjara. Wah, luar biasa ya. Makanya orang yang hidup dalam visi Tuhan pasti bertanggung jawab. Matius 25 ayat 14 terus ayat 20 sampai 23 menceritakan tentang bagaimana seorang tuan yang berpergian dan dia memberikan talenta pada setiap hambanya. Dan talenta ini diberikan dengan tanggung jawab, harus dikembangkan. Kita juga sama, kita sudah diberikan talenta, karunia, kemampuan oleh Tuhan. Dan apakah kita mengembangkan talenta ini, walaupun di kondisi yang tidak enak seperti Yusuf dalam penjara dan kondisi dikhianati ya, dia tetap menjalankan tanggung jawabnya. Nah, dan hal yang keempat adalah kita tetap menabur kebaikan dan selalu mengampuni. Yusuf, dia tetap melakukan kebaikan dengan talentanya, yaitu dia punya talenta menafsir mimpi. Dalam kondisi apapun, di Kejadian 40, di ayat 6-13, dia selalu menafsir mimpi. Baik mimpi pada Raja Firaun, mimpi pada sesama tahanan, dia bekerja dengan talenta dia. Oke? Nah, ketika bekerja dengan baik, penyertaan Tuhan ada, dia dijadikan untuk nyampe pada visi Tuhan padanya, yaitu semua orang akan menyembah dia. Nah, dia juga dalam hal ini selalu mengampuni. Saudara-saudara sudah menjual dia bisa mengampuni dengan baik. Nah, dia bahkan berterima kasih sama saudara-saudaranya karena menjual dia itu. Ini orang yang punya visi. Bisa terima kasih sama orang yang berbuat jahat. Ya, bukan hanya mendoakan, bukan hanya memberkati. Berterima kasih. Nah, ini bisa kita lihat di Kejadian 45 ayat 4, 5 dan 8. Di situ Yusuf bilang gini, "Mari dekat-dekat, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual. Jangan susah hati, jangan menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan seluruh istananya sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Coba bagaimana dia menjelaskan pada saudaranya. Dia bisa punya kacamata yang tetap pada visi Tuhan. Bahwa yang kalian lakukan bukan karena kalian sebenarnya. Karena saya hidup dalam visi Tuhan. Makanya hal ini terjadi. Walaupun prosesnya tidak enak. Akhirnya dia sampai pada visinya. Yaitu apa? Berkuasa. Di Kejadian 41, 40 sampai 41. Di situ ditulisnya gini, Firaun bilang, "Engkau menjadi kuasa di istanaku, kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat, hanya tahta ini kelebihanku padamu." Artinya dia sama Firaun tuh sama. Yang beda hanya ini doang, mahkotanya doang beda. Nah, kuasanya sama. Nah, gitu kan. Di ayat 41, Firaun berkata, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Dan di ayat 57, "Seluruh bumi datang orang-orang ke Mesir membeli gandum daripada Yusuf, sebab kelaparan seluruh bumi." Seluruh bumi, orang-orang penguasa yang lain semua datang menyembah. Dari visi awal yang dimimpikan pada Yusuf terjadi. Makanya kita harus benar-benar punya visi Tuhan dan kita harus selalu bersikap benar dalam hidup dalam visi Tuhan itu. Nah, jadi kesimpulannya, ketika dapat visi Tuhan, maka kita harus melakukan 4 hal itu, yaitu selalu melakukan yang benar, apapun kondisinya. Okay? Kedua adalah sadar bahwa penderitaan akan menjadi bagian dari proses mencapai visi. Lalu kita tetap harus bertanggung jawab pada tugas yang sudah diberikan, dan juga tetap menabur kebaikan dan selalu mengampuni. Saya suka kayak Pak Susinto yang selalu suka berbagi, itu ya. Sampai saya jadikan mitra kerja gereja saya dalam berbagi. Nah, selalu konsisten. Dia tuh bertanggung jawab atas yang sudah diperjanjikan, apa yang sudah dipercayakan. Selalu lakukan tepat waktu. Nah, gitu ya. Ini tipe yang bagus. Saya yakin Susinto dimanapun dia kerja pasti posisinya oke. Karena penyertaan Tuhan ada. Ada masalah pasti lancar. Nah, gitu ya. Jadi saya senang ya. Saya harap semua karyawan, walaupun jumlahnya kecil mungkin dibandingkan dengan karyawan yang lain, kita tampil beda. Hal seperti Daniel, seperti Yusuf ya, beda sendiri. Nah, Tuhan kita berbeda misalnya gitu ya. Tetapi beda nih karyawannya gitu ya. Nah, mungkin saya
Ini sudah 21 ya, oke. Karena ini waktu singkat, ya tadinya saya mau cerita sedikit tentang saya juga pernah ngalamin gitu ya. Sedikit aja ya, 1 menit ya. Nah, saya nih mantan napi, gitu kan, hukuman 8 tahun. Ketika keluar dari penjara, susah untuk mencapai kepercayaan. Apalagi mencapai lagi kerjaan, gitu ya. Di bidang saya, seorang konsultan pajak udah nggak dipercaya. Karena kasus besar saya itu. Akhirnya saya bekerja dengan luar biasa ketika saya bertobat, gitu ya. Saya harus tampil beda dan bekerja lebih keras. Dan harus melakukan lebih banyak kebaikan. Supaya orang tidak lagi memandang saya pada masa lalu saya. Itu nggak gampang. Kerja keras. Akhirnya mencapai, saya punya perusahaan, yang punya cabang sampai sekarang mungkin 50 cabang gitu ya, karena saya sudah tinggalkan juga. Saya cuma komisaris pasif sekarang. Dan perusahaan itu bekerja untuk saya. Nah, gitu. Jadi itu penyertaan Tuhan. Ketika kita selalu hidup benar. Walaupun dulunya tidak benar. Walaupun dulu berada di lingkungan yang tidak benar gitu ya. Tapi inilah karya Tuhan. Oke? Firman Tuhan